Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sudah memberikan kita nikmat iman Islam, bisa silaturahim di webinar sesi 5 dengan judul Anak Usia Dini, Kegiatan Bermain Selama Belajar dari Rumah Menggunakan STEM dan Loose Part. Jadi, insya Allah kita hari ini akan membahas 2 model kegiatan bermain dengan 2 ahlinya insya Allah, dan akan dimoderatorin oleh Ibu Kristiana Mariani. Beliau sudah kita kenal kemarin menjadi narasumber ketika di sesi penilaian, juga menjadi moderator di materi yang lain. Jadi sudah berkenalan dengan yang kita panggil Bu Kekes. Beliau adalah dosen PG PAUD juga. Biar mudah, Ibu dan Bapak bisa memanggil dengan nama Bu Kekes, panggilan sayang kita. Yeah. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah ada di sesi 5, besok terakhir sesi 6, jadi jangan sampai Ibu dan Bapak kehilangan momen-momen ilmu yang terbaik insya Allah. Jadi besok tetap hadir Ibu dan Bapak di sesi terakhir kita, yang akan memberikan kita hikmah spiritual ya besok, sekaligus penutupan. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa yang mendapatkan sertifikat adalah Ibu dan Bapak yang hadir secara hadir di Zoom. Jadi bukan hanya hadir di grup yang sudah kami buat, tetapi hadir di partisipan. Jadi mohon kepada kenalannya yang di sini mendengar, kalaupun memang meminta sertifikat, kami hanya akan memberikan yang hadir saja di sini. Karena ada foto juga gitu ya dari kru untuk melihat betul tidak yang bersangkutan yang meminta sertifikat itu hadir gitu. Baik, tidak berpanjang kata, tidak lama-lama, saya menyerahkan acara ini kepada Ibu Moderator, Ibu Kekes, silakan. Baik, terima kasih Bu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di kegiatan webinar online kita dari PG PAUD Untirta, dan ini sudah sesi ke-5. Mudah-mudahan sampai besok kita berjalan lancar. Sudah banyak ilmu yang kita dapat ya para ibu dan bapak. Nah hari ini sangat antusias sekali pasti karena ini lagi hangat-hangatnya materi kita kali ini, yaitu tentang STEM dan loose part. Pembicara pertama, pembicara kita sudah ada 2 di sini, sudah hadir, alhamdulillah sudah siap dan sudah cantik-cantik ya. Sudah cantik ibu kita berdua ini. Pembicara pertama kita yang akan materinya yang akan dibahas adalah mengenai STEM. Ini akan dibahas, dipaparkan oleh Ibu Dr. Cucu Atika MPD. Tempat tanggal lahir Garut 27 Desember 1966. Alamat rumah di Banjaragung Blok F 6, nomor 15 Serang. Nomor handphone 0813 8365 9590. Pengalaman beliau cukup banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena nanti habis waktunya gitu ya. Nanti beliau akan membahas tentang pembelajaran STEM pada anak usia dini. Setelah Ibu Dr. Haji Cucu menyampaikan materinya, akan dilanjutkan oleh pembicara kedua yang materinya berkaitan dengan loose part. Ini akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Haji Isti Rusdiani MPD. Alamat rumah Taman Widya Asri Blok EE nomor 3 Serang Banten. Telepon 0818 795139. Beliau juga
pengalamannya cukup banyak sekali. Nanti kalau diceritakan masing-masing, waktu kita hanya mendengarkan pengalaman beliau. Jadi tidak mendengarkan materi gitu ya. Tidak panjang lebar, dari yang pertama pembicara kita Ibu Dr. Haji Cucu Atika mengenai STEM pada anak usia dini. Kepada Ibu Dr. Haji Cucu Atika, saya persilahkan. Terima kasih Bu Kekes atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir di acara webinar ini, saya hari ini akan mengulas tentang implementasi STEM untuk anak usia dini. Tentu saja di sini STEM kapasitasnya untuk anak usia dini ya. Jadi pertama-tama mungkin kita akan menyamakan persepsi dulu apa itu STEM, lalu mengapa STEM itu penting, kemudian bagaimana sih menerapkan STEM itu di rumah gitu ya. Jadi untuk memperjelasnya saya akan ulai dulu apa sih itu STEM. STEM itu sendiri adalah terdiri dari 4 kata ya, atau singkatan dari 4 kata, yaitu ada science, ada teknologi, ada engineering, dan matematik. Mungkin di sini banyak ya yang mengartikan science itu banyak arti, tapi sini saya ambil salah satu saja. Misalnya di sini science diartikan maaf, ini bisa terdengar nggak suara saya? Terdengar. Ada suaranya? Ini tampilannya bisa muncul nggak tampilannya? Belum muncul. Di share screen, Ibu. Oh, coba-coba. Ya. Coba ya. Dulu. Kalau suara tadi masuk ya? Ada suara? Suara sudah. Tinggal tampilan PPT-nya. Saya ulangi lagi, mungkin dari sini dulu ya. Ada tampilannya sudah kelihatan ya? Sudah Ibu. Saya ulangi lagi, ini terkait dengan STEM. Saya mungkin di sini akan mengulas tentang apa itu STEM, mengapa STEM itu penting, kemudian bagaimana sih implementasi STEM itu di rumah gitu ya. Karena ini berkaitan dengan musim pandemi, jadi bagaimana kita bisa mengaplikasikan STEM itu di rumah. Tentu saja mungkin di sini bisa juga dilakukan oleh orang tua maupun guru gitu ya. Nah, ini yang pertama saya akan mengulas dulu STEM itu apa gitu ya. Jadi di sini STEM itu adalah terdiri dari singkatan dari 4 kata, yaitu pertama science, kemudian teknologi, yang ketiganya engineering, dan matematik. Nah, di sini arti dari STEM, di sini saya ambil salah satu dari para ahli, yaitu ilmu pengetahuan pada umumnya. Atau arti lainnya adalah STEM adalah pengetahuan yang sistematis, yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba, yang mengarah kepada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki atau dipelajari. Nah, kalau dalam konteks pemikiran kita, biasanya sains itu lebih fokus ke ilmu-ilmu yang sifatnya eksakta alam ya. Tapi kalau dari arti di sini, yang namanya sains itu tidak hanya terpaku ke ilmu yang sifatnya eksakta, tapi juga termasuk ilmu pengetahuan secara umum, baik yang sosial, mungkin di sini juga ya, yang humaniora, yang eksakta itu masuk ke pada sains. Namun yang saya lihat, atau kita sendiri yang kita lihat di PowerPoint itu, sains itu lebih ke praktek-praktek yang sifatnya eksakta, atau IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Nah itu tidak masalah, karena memang yang namanya pengertian kadang-kadang banyak ya, dari sudut pandang yang berbeda mungkin. Cuma saya mengambil ini sains dalam arti yang umum ya, ilmu pengetahuan yang secara umum. Kemudian teknologi di sini diartikan adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah ini kalau teknologi dikaitkan dengan anak usia dini, mungkin di sini bukan berarti anak usia dini itu harus merakit atau merancang teknologi, tapi di sini berkaitan dengan manfaat atau kontribusi dari teknologi terhadap manusia itu seperti apa. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak dibahas bagaimana ini teknologi itu seperti apa. Jadi itu hanya berkaitan dengan manfaatnya atau nilai gunanya bagi manusia. Tidak disuruh untuk merancang dan lain-lain ya. Jadi disesuaikan dengan usianya gitu ya. Tidak seperti menjelimet seperti yang dibayangkan. Kemudian di sini engineering itu adalah suatu ilmu keteknikan gitu ya, yang dipraktekkan ke dalam kehidupan kita untuk mempermudah kita dalam melakukan sesuatu. Dan juga sama, mungkin engineering di sini dikaitkan dengan anak usia dini itu hanya dikenakan pada
wujud bendanya saja gitu ya, tidak diberikan kepada bagaimana ilmu merakit ini, merancang ini dan lain-lain, tidak. Tapi ini sebatas kepada pengenalan terhadap wujud bendanya saja gitu ya, kaitan dengan engineering di sini. Kemudian selanjutnya matematik. Nah, ini arti matematik juga banyak. Saya ambil salah satu, yaitu yang diartikan adalah pemikiran atau pengetahuan yang sebelumnya disebut ilmu hisab, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang sebagai besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Nah, ini tentu saja biasa disimbolkan dengan angka-angka. Nah, untuk anak usia ini tentu saja matematika yang sifatnya pengenalan ya, tidak seperti matematika di tingkat SD, SMP, atau di perguruan tinggi, tidak diajarkan bagaimana itu sinus, kosinus, dan lain-lain. Tapi ini matematika yang sederhana ya, hanya pengenalan angka-angka yang dipaktakan, dikorespondensikan dengan benda-benda gitu ya, seperti itu ya. Dalam arti matematika yang masih sifatnya mendasar. Kemudian dari uraian tadi mungkin ini ada salah satu konsep apa itu STEM. Saya ambil dari Schneidman. Di sini dikatakan bahwa STEM itu adalah cara berpikir tentang bagaimana pendidik di semua tingkatan, termasuk orang tua, harus membantu siswa mengintegrasikan pengetahuan lintas disiplin serta mendorong mereka untuk berpikir secara yang lebih terhubung dan holistik. Karena tadi ya ada sainsnya, ada teknologi, ada engineeringnya, ada matematiknya. Jadi itu semua dikolaborasikan atau diintegrasikan menjadi sesuatu yang sifatnya utuh gitu ya. Seperti itu. Itu salah satu pengertiannya. Walaupun ini hanya salah satu, saya juga katakan banyak pengertian STEM. Ada yang mengatakan bahwa STEM itu adalah pembelajaran yang terpadu. Ada yang mengatakan STEM itu adalah pembelajaran yang bermakna dan holistik, integratif, dan seterusnya, dan seterusnya. Silakan saja, karena memang yang namanya pengertian atau definisi mungkin itu tergantung dari sudut pandangnya, dari mana melihatnya ya. Cuma ini saya ambil dari Schneidman ini. Itu mengenai apa itu STEM. Kemudian yang kedua, mengapa STEM itu penting? Karena di sini STEM ini mengajarkan keterampilan ya kepada anak-anak untuk bekerja sama, ketekunan, kreativitas, dan kecerdasan. Di sini juga STEM juga melatih anak-anak untuk berpikir kritis ya, inovatif, dan menjadi inovator yang terbaik. Kemudian hasil dari STEM ini diharapkan anak-anak memiliki pengalaman, bisa bertahan dan bisa mampu memecahkan berbagai permasalahan. Tentu saja permasalahan-permasalahan yang sifatnya sederhana ya untuk lingkup dari anak usia dini. Nah ini juga mungkin sebagai awal kenapa STEM itu diberikan kepada anak usia dini. Kita tahu bahwa anak usia dini itu adalah sebagai fondasi bagi kehidupan yang akan datang. Dari hasil riset juga ditemukan bahwa 80% otak itu berkembang di usia-usia dini. Makanya alangkah baiknya pada usia dini ini diberikan STEM sejak awal gitu ya. Karena apa? Sebagai fondasi untuk kehidupan selanjutnya. Karena yang namanya karir atau pekerjaan kadang-kadang di tahun-tahun yang 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu akan berbeda gitu, tidak bisa diprediksi. Yang sekarang tidak ada kok tiba-tiba muncul. Nah, inilah salah satunya dibekali dengan STEM karena untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan dari teknologi. Ya, seperti karir-karir sekarang aja, zaman dulu nggak terbayang ada profesi sebagai ojek online kan, yang terbayang kita adalah ojek yang mangkal di pangkalan gitu. Tapi sekarang ada gitu. Jadi karena memang banyak pekerjaan atau karir yang tidak diprediksi sekarang. Jadi memang ini untuk mengantisipasi perkembangan zaman di 10 atau 20 tahun yang akan datang gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua juga pendidikan STEM ini adalah penting juga karena di sini juga anak-anak dibekali untuk bisa mampu berkolaborasi, kreatif, berpikir kritis, komputerisasi, pemahaman budaya, dan lain-lain. Juga di sini melalui pendekatan belajar ini anak-anak diajarkan untuk pandai dalam bidang, tidak hanya pandai dalam bidang akademik, juga mungkin dia juga pandai atau cerdas dalam bidang hal sosial emosionalnya. Karena apa? Di sini ada kolaborasi, ada kerjasama, tentu saja di sini perlu adanya semacam kemampuan anak untuk bersosialisasi dengan orang lain ya. Karena harus kolaborasi, mungkin dia juga harus mengatur bagaimana rasa sosial emosional juga harus diasah gitu ya. Karena di sini adanya faktor kolaborasi itu sendiri ya. Kemudian bagaimana mengimplementasikan STEM itu ya. Di sini untuk bagaimana di sini ada beberapa trik-trik yang bisa disampaikan kepada anak-anak, khususnya mungkin ini di rumah karena musim pandemi di sini ya. Pertama, dasar-dasar keterampilan STEM itu sendiri, pertama mendorong anak untuk bertanya. Jadi orang tua mungkin ya usahakan anak-anak itu supaya
banyak bertanya, katakanlah ya seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya lebih tahu ya tentang berbagai hal misalnya. Jangan sampai terbalik. Anak banyak nanya itu kita malah tidak nyaman gitu, tidak senang karena anak-anak banyak bertanya. Padahal itu sesuatu hal yang bagus gitu ya, karena anak-anak sudah mulai belajar berpikir secara kritis gitu ya. Kemudian yang kedua, bekerja bersama anak di situ ya. Di sini orang tua harus terlibat dalam aktivitas anak. Jangan sampai anak kita ingin anteng nonton TV, bisa anak dikasih aja handphone atau gadget, itu tidak bagus gitu ya. Tapi kita juga harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Malah harus didampingi gitu, karena banyak di antara misalnya handphone itu ada sisi positifnya, juga banyak juga sisi negatifnya. Jadi di sini harus ada semacam pendampingan ya. Jadi anak mungkin perlu diarahkan mana yang fitur-fitur yang harus bagus, ini mana konten yang tidak bagus untuk anak, karena di situ ada semacam dua sisi, seperti dua sisi ya, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Jadi di sini orang tua mungkin harus bekerja sama di situ. Yang ketiga di sini dasar keterampilan STEM itu adalah mengajarkan anak untuk berpikir secara kreatif, gitu ya. Jadi kreatif di sini tentu saja banyak manfaatnya kalau kita bisa berpikir kreatif. Seperti misalnya contoh sederhananya ibu-ibu ini sekarang musim bulan puasa misalnya ya. Dari pisang kita kalau kita kreatif sebagai ibu bisa membuat misalnya bisa dibuat bolu pisang, bisa juga mungkin goreng pisang, atau misalnya dengan berbagai rasa, ada toppingnya dan lain-lainnya dibentuknya sekreatif mungkin, jadi banyak artinya gitu ya. Kalau misalnya pisang goreng itu digoreng hanya pisang goreng aja, mungkin harganya hanya Rp1.000, Rp2.000. Tetapi kalau ada variasi, dibakar, dikasih keju dan lain-lain, mungkin itu kalau kita kreatif gitu ya, mungkin harganya juga atau nilainya juga akan bertambah, ada nilai tambahnya kalau kita misalnya kreatif. Itu contoh sederhananya ya. Jadi anak juga mungkin dilatih untuk seperti itu, untuk bisa berpikir secara kreatif. Kemudian di sini mendorong anak untuk menyelesaikan masalah atau ya problem solving di sini. Masalah-masalah yang sederhana tentunya saja. Mungkin bagi anak kecil misalnya saja memakai kaos kaki itu adalah hal yang sulit. Ya, nah itu kita latih, silakan dicoba sendiri gitu ya. Jangan sampai apa-apa kita yang melakukan gitu ya. Jadi di sini ada semacam anak untuk mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Jangan sampai ada keluhan sedikit kita ditangani oleh kita sendiri, tapi itu coba biarlah anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagi kita orang tua mungkin hal yang sepele ya, hal yang kecil seperti itu, tapi bagi anak kecil mungkin akan berbeda gitu ya. Jadi itu adalah suatu masalah bagi anak kecil itu. Pada saat mau mengenakan baju, misalnya mau mengenakan kaos kaki, itu bagi anak mungkin hal yang menjadi suatu masalah. Nah, di sini orang tua harus mampu mendorong, silakan anak menyelesaikan masalahnya itu. Yang selanjutnya, yang keempat, mendorong anak untuk mengeksplorasi sesuatu yang mengenai risiko, yang diperhitungkan dampaknya. Jadi silahkan dicoba gitu ya. Bisa aja pada saat main sepeda, mungkin ya belajar sepeda di awal-awal mungkin jatuh dan lain-lain ya. Baru sedikit-sedikit melangkah, sudah jatuh lagi, itu biarkanlah untuk mengeksplorasi sendiri ya. Dan pada saat mau bisa itu tentu saja ada risiko ya. Pernah mungkin kita, ibu-ibu, berlatih sepeda dulu, pasti ada jatuhnya, ada babak belurnya ya, tidak langsung mulus bisa gitu. Jadi ada tahap-tahap yang memang harus semacam rintangan gitu ya, yang harus dilewati. Kemudian yang selanjutnya adalah menguji solusi dari suatu masalah. Jadi artinya bukan menguji solusi, ini adalah memberikan solusi apabila ada suatu masalah. Lalu yang terakhir menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu. Bisa dengan cara yang ini salah, mungkin dengan cara yang lain bisa, dan lain-lainnya. Jadi berbagai cara atau alternatif bisa dilakukan. Oke. Selanjutnya di sini pendidikan berbasis STEM juga mengajak siswa untuk mengintegrasikan mata pelajaran dan mengkorelasikan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini proses pembelajaran itu melibatkan 7 kali utama seperti tadi untuk menghadapi abad 21, yaitu ada kolaborasi, kreatif, berpikir kritis, komputerisasi, pemahaman budaya, mandiri, serta dalam belajar dan berkarir. Karena tadi saya katakan di awal bahwa anak usia dini itu nanti mungkin 20 atau 30 tahun ke depan adalah menjadi tenaga-tenaga yang siap kerja ya, yang siap di karirnya masing-masing. Jadi alangkah baiknya kalau studi dini mungkin dibekali dengan ilmu-ilmu keteknikan, misalnya ilmu-ilmu tentang matematik. Karena tadi yang namanya karir di masa depan itu tidak bisa diprediksi apa itu pekerjaan-pekerjaan yang di masa depan itu bisa diketahui dari sekarang gitu ya. Kita misalnya mungkin yang tidak terbayang oleh kita nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan tadi skill atau keterampilan tadi ya. Sifatnya komputerisasi dan lain-lain ya, berpikir kritis dan lain-lain. Jadi itu harus disiapkan sejak dini gitu, hal seperti itu. Lalu di sini ada beberapa tip atau cara-cara
tip belajar berbasis STEM itu pertama, guru dan orang tua bisa mengajar anak menggunakan beragam metode atau alat ya yang tidak perlu terpaku pada satu petunjuk. Mungkin nanti penyaji selanjutnya Bu Dr. Isti akan menyampaikan bahan atau materi atau misalnya bahan-bahan LOSPAT itu seperti apa gitu ya, untuk menstimulus dari anak itu dengan berbasis STEM ini. Jadi nanti ada bahan-bahannya atau medianya. Silahkan menggunakan metode atau bahan yang bervariasi ya, yang bisa istilahnya menstimulus dari 6 aspek perkembangan dari anak usia dini itu. Kemudian yang kedua, sering-sering membaca perkembangan metode dan pola belajar ya, yang misalnya bisa dari internet atau misalnya dari acara-acara sekarang, dari seminar dan lain-lain. Jadi sering-sering menambah ilmu atau ya pengetahuan tentang metode pembelajaran ini gitu ya. Yang ketiga, dilarang mendrill anak alias melakukan pelatihan yang intensif yang terus-terusan berulang gitu ya. Khawatirnya anak jadi penghafal ketimbang menumbuhkan kemampuan analisisnya ya. Jadi seolah ini dihafal, misalnya ini kali sekian, ini jumlahnya sekian, itu seolah dihafal. Jadi hafal-hafalan yang muncul gitu ya kalau misalnya diulang-ulang yang seperti itu. Kemudian yang keempat, belajar harus melatih seluruh inderanya, penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan misalnya dan seterusnya. Di sini artinya jangan hanya di satu titik, misalnya kita berlatih hanya di depan komputer saja, jadi hanya menekankan visual. Tapi lebih baik anak itu diajak keluar, misalnya keluar ke lapangan, jadi bisa melihat alam, lingkungan, dan lain-lain. Jadi tidak hanya satu titik saja, jadi itu bisa melatih semuanya ya, pendengarannya juga, penglihatan, juga mungkin penciumannya, jadi tidak hanya lebih banyak gerakan gitu ya, jadi daripada diam saja. Kalau hanya di depan komputer mungkin hanya visual dan pendengaran saja, tapi yang lainnya tidak gitu ya, lebih bersifat individual. Oke, selanjutnya di sini konsep kegiatan STEM di sini tadi bahwa STEM bukan mengajarkan tentang teknologi untuk memperkenalkan kemampuan berpikir ilmiah. Nah, ini anak di sini diajak untuk mengumpulkan data, lalu melaporkan kembali, dengan demikian anak belajar konsep maupun akan lebih mudah gitu ya. Jadi misalnya di sini anak itu dalam hal berpikir ilmiah itu masih rendah ya kalau untuk anak usia dini. Jadi di sini membangun konsepnya dulu gitu ya. Seperti misalnya di sini konsep berpikirnya seperti apa? Misalnya saja pada saat misalnya anak pada saat ibu di sini menyusu susu, ibu akan mengenalkan tentang konsep panas dan dinginnya gitu ya. Jadi kalau anak kalau dituangkan ke susu itu panas, berarti tahu ya dia susu itu akan hancur atau lebur misalnya kalau pakai air panas, tapi kalau pakai air dingin mungkin tidak akan bagus gitu ya, seperti itu. Jadi di sini konsep pada saat menyeduh susu itu akan mengenalkan dengan konsep panas gitu ya. Atau kalau pakai air dingin mungkin konsep dingin dan seterusnya. Nah ini atau misalnya ketika memasak di dapur anak dikenalkan dengan beragam sayuran misalnya ya, diajari mengelompokkannya, menentukan ukuran dan lain-lain. Misalnya ibu-ibu misalnya mau memasak nanti bisa memasak sop, di situ kan ada wortel dan lain-lain, lalu diiris itu bentuknya lingkaran, itu bisa diajarkan gitu ya, walaupun itu di rumah gitu ya. Itu artinya STEM yang sederhana ya bisa dilakukan. Jadi anak ikut gitu ya, terlibat di situ, ikut melihat, atau misalnya kalau kita mengiris-iris dia melihat ini bentuknya wortel itu lingkaran misalnya, kalau ini bentuknya panjang, kalau ini apa misalnya kotak, kalau kita menyusur kentang dengan kotak persegi dan lain-lain, itu dikenalkan ke anak gitu ya. Walaupun itu dalam kegiatan sehari-hari itu bisa ya, itu dalam arti kita sudah memberikan atau menstimulus tentang keterampilan STEM pada saat kegiatan memasak gitu ya, memasak sup katakanlah. Ada di situ warna-warna kan, di situ diajarkan itu wortel itu warnanya apa, misalnya merah. Kalau kentang warnanya apa, itu jadi itu bisa diajarkan kepada anak gitu ya. Jadi STEM yang sederhana yang di rumah yang bisa dilakukan oleh anak. Jadi di sini yang terpenting adalah membangun konsepnya dulu gitu ya. Kalau anak kecil itu kalau berpikir secara sains atau ilmiah mungkin belum sampai, tapi kita menyampaikan dulu, menumbuhkan dulu konsepnya dulu di situ ya. Lalu di sini ada beberapa contoh ya, implementasi STEM di rumah itu misalnya ada di sini ada semacam jangan membedakan gender. Artinya begini, pekerjaan-pekerjaan yang biasa ibu lakukan atau bapak lakukan, silakan bertukar pekerjaan katakanlah ya. Suatu waktu mungkin ibu yang menyervis setrika yang rusak misalnya, atau misalnya ibu memperbaiki misalnya kipas angin yang macet misalnya. Sekali-sekali bapak mungkin bertukar peran, misalnya bapak memasak di dapur gitu ya. Jadi di sini jangan membedakan gender. Di sini maksudnya bahwa semua pekerjaan itu bisa dilakukan, baik itu oleh perempuan maupun oleh laki-laki gitu ya. Jadi anak juga diarahkan seperti itu. Kalau yang selama ini kita tahu kan, yang kita lihat kalau pekerjaan-pekerjaan teknik itu biasanya bapak-bapak yang dominan yang mengerjakan ya,
ada setrika rusak, silakan Pak kerjakan ini, benarkan itu servis misalnya. Tapi kalau ibu-ibu itu berkutatnya hanya seputar dapur gitu ya, hanya seputar misalnya menyuci, cuci, masak dan lain-lain. Tapi sekali-sekali tukar pekerjaan itu, karena yang namanya pekerjaan itu bisa dilakukan baik itu oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Itu kaitannya dengan jangan membedakan gender. Yang kedua, mengajari anak mengenal bentuk ya. Ini kalau di rumah itu tadi saya contohkan pada saat memasak atau misalnya di dapur di rumah ya, bentuk televisi itu apa, misalnya kotak, atau kalau untuk kipas angin itu bentuknya lingkaran, atau apa saja yang dilihat ya, meja seperti ini 4 persegi panjang dan lain-lain, itu bisa diajarkan kepada anak ya. Oh ini yang ada sekitar rumah kita gitu ya. Jadi bisa itu kita sudah mengajari tentang matematik secara tidak langsung gitu ya, bentuk-bentuk dan lain-lain. Jadi anak itu dengan kita ajarkan seperti itu secara tidak langsung itu memahami, jadi mengenal tentang oh ini berbagai bentuk ya, atau berbagai warna itu ada kan, misalnya ini warnanya apa, itu bisa diajarkan di rumah gitu ya, seperti itu. Juga ajak anak untuk mengukur masing-masing benda tadi ya, diukur misalnya ini, coba anak ukur ini meja ukurnya berapa misalnya, atau misalnya ini ukurnya tehel kita tuh keramik berapa ukurannya, itu anak bisa ya mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumah kita itu. Jadi diarahkan seperti itu gitu ya. Kemudian ajari anak untuk membedakan benda dan ukurannya, mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Nah itu tadi ya, misalnya kalau keramik ini kecil, kalau meja itu misalnya agak lebih besar, ini kursi ukurannya lebih besar juga. Jadi di situ anak juga jadi paham ya, oh ini lebih kecil, ini lebih besar, bentuknya ini yang ini ada yang lonjong, ada yang lingkaran dan lain-lain. Jadi itu juga memberikan pelajaran kepada anak bahwa benda-benda itu ukurannya berbeda-beda. Itu tadi ya konsep matematiknya sudah masuk di situ. Dorong anak untuk bertanya sesuai dengan tumbuh kembangnya. Orang tua bisa merangsang untuk bertanya tentang benda-benda yang ada di sekitarnya, gitu ya. Coba misalnya kita dirangsang anak, kalau anaknya pendiam, syukur-syukur kalau yang banyak nanya ya, tapi kalau yang pendiam, kita yang merangsang aja. Coba anak, itu apa namanya? Itu yang di sudut apa namanya? Itu yang di kamar ada apa namanya? Itu yang di kamar mandi apa? Itu bisa ya, kita yang merangsang kepada anak-anak yang anaknya yang katakanlah pendiam ya, nggak banyak nanya dan lain-lain. Jadi kita sendiri yang harus proaktif untuk merangsang gitu supaya dia bisa berpikir kritis di situ ya. Ajak anak untuk menyenangi matematik ya. Ini artinya begini, karena selama ini yang muncul di kita gitu ya, katakanlah seolah-olah matematik itu pelajaran yang paling dibenci, paling tidak disukai. Kenapa? Merasa sulit, belum apa-apa sudah di otak kita sudah di pikiran kita, wah matematik itu sulit, tidak mau gitu ya. Jadi belum apa-apa sudah begitu. Jadi itu adalah hal yang tidak bagus kalau yang seperti itu. Jadi ajari anak itu untuk menyenangi matematik. Walaupun orang tuanya misalnya tidak suka matematik, tapi anak ajari untuk menyenangi matematik. Misalnya kita berhitung menggunakan jari tangan sambil dengan, atau misalnya coba anak kita berhitung menggunakan jari, atau misalnya menghitung dengan cara nyanyian yang membuat anak senang atau tertarik dengan model seperti itu ya. Tujuan kita dia agar menyenangi matematik, tapi dengan cara-cara permainan, misalnya dengan cara bernyanyi bisa ya, atau misalnya dengan cara memainkan jari kita dan lain-lain ya. Jadi itu merangsang supaya dia senang dulu dengan matematik. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tunjukkan pada anak bahwa segala yang terjadi itu ada hubungan sebab akibat. Ya, bahwa yang terjadi di dunia itu pasti ada hubungan besar. Contoh sederhananya misalnya pada saat lampu nyala itu karena apa? Karena dipijit stop kontaknya, misalnya ya. Kenapa itu lampu bisa nyala? Karena ibu atau bapak memijit stop kontaknya misalnya. Kenapa ini misalnya itu air dispenser kok keran keluar airnya? Karena diputar kerannya, bisa itu ya. Jadi di situ ada hubungan sebab akibat. Kenapa ini begini? Karena ada penyebabnya. Itu bisa diajarkan kepada anak-anak usia dini. Jadi hal-hal yang kecil ya, tapi itu membuat bagi dia memahami tentang konsep sebab akibat. Selanjutnya kegiatan SEN untuk di sini adalah misalnya ada contoh-contoh kegiatan SEN di sini, misalnya bidang pengembangan kemampuan daya kognitif. Di sini capaian perkembangan siswa dapat mengenal konsep SEN sederhana, jenis kegiatannya pengembangan warna. Nah, ini bisa bunda-bunda lakukan di rumah ya, misalnya saja ada di sini contohnya kertas HPS atau kuarto putih kita simpan di atas meja, lalu kita di situ tempelkan kertas mika warna kuning, misalnya, atau warna biru, warna merah,
Bagaimana kalau satu saja merah, lalu bagaimana kalau dua merah dengan kuning digabung menjadi apa? Kalau merah dengan biru menjadi apa warnanya? Nah, ini dengan cara-cara seperti ini anak menjadi senang gitu ya. Jadi di situ hal yang kecil, hal mudah, tapi dia jadi bisa paham tentang warna-warna dasar, warna primer, juga warna-warna gabungan. Kalau kuning dengan merah digabung jadi warna apa, misalnya. Kalau kuning dengan hijau jadi warna apa, jadi seperti itu ya. Jadi ini bisa menggunakan mika yang berwarna ya. Jadi itu anak-anak, jadi di situ dengan penggabungan warna ini, jadi dia akan paham. Oh, warna primer itu seperti ini, warna gabungannya itu seperti ini, warna sekundernya seperti ini, dan lain-lain. Jadi itu bisa dilatih gitu ya. Oh, ini silakan praktekkan, dia juga bisa mempraktekkan. Kita contohkan dulu di awal, mungkin selanjutnya dia sendiri yang bolak-balik. Oh, ternyata kalau warna ini digabung ini akan menghasilkan warna ini ya. Merah dengan kuning bisa ada warnanya jadi apa. Hijau dengan merah menjadi apa. Jadi itu anak bisa menyimpulkan sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu kita mendikte, oh ini akan menjadi warna ini, tidak. Tapi dia sendiri akan mencoba gitu, seperti itu. Itu bisa dilakukan ya. Itu bisa bunda-bunda atau bapak-bapak lakukan di rumah. Program latihan penggabungan warna ini bisa menggunakan tadi mika warna juga sama kertas putih ya, folio atau warto bisa saja. Nah ini hasilnya, jadi di sini anak atau siswa bisa membedakan warna primer tadi merah kuning biru, bisa siswa dapat menunjukkan warna baru hasil penggabungan tadi. Jadi dia bisa menyukai sendiri. Oh kalau ini digabung ini artinya berbeda, jadi warnanya akan beda dengan warna primernya. Lalu di sini menggunakan teknologi untuk anak usia dini, di sini bukan berarti apa ya tadi saya katakan, bukan disuruh untuk merakit atau merancang teknologi, tapi sebatas mengenalkan manfaatnya atau kontribusinya dalam kehidupan manusia. Seperti apa itu komputer manfaatnya buat apa, misalnya handphone untuk apa, mobil, televisi yang ada di sekitar kita tuh manfaatnya apa buat manusia gitu ya. Nah di sini pada saat kita berbicara misal komputer, di situ banyak sisi positifnya manfaatnya, walaupun ada juga sisi negatifnya. Nah ini perlu tadi pendampingan ya, kolaborasi dengan kita kerjasama pada saat anak membuka laptop misalnya kita bisa didampingi, atau misalnya membuka handphone. Di situ juga karena ada dua sisi tadi ya yang berlawanan, ada yang sisi positifnya, ada juga mungkin sisi negatifnya. Jadi di sinilah orang tua harus pandai-pandai artinya mendampingi, memberikan pencerahan dengan menggunakan bahasa anak tentunya ya, bahasa yang bisa dimengerti oleh anak tentang sisi positif maupun negatifnya itu harus disampaikan gitu ya. Jangan sampai misalnya anak sampai berjam-jam di depan komputer atau di depan laptop, itu akan merusak gitu ya terhadap matanya, terhadap kesehatannya. Jadi di sini orang tua harus mendampingi. Juga terhadap kontennya juga, isi-isi dari laptop sendiri atau dari handphone sendiri, itu kontennya itu cocok nggak untuk anak? Itu juga harus ada semacam pendampingan ya. Jangan sampai anak bablas gitu ya. Biar anteng saja ini, apalagi bulan puasa, karena dia puasa udah jelas seharian megang handphone itu tidak bagus ya. Jadi harus ada semacam pendampingan. Mana konten-konten yang pas untuk anak, mana juga yang tidak pas, kita harus melihat, memantaunya. Juga di sini dikenalkan juga tentang manfaat mobil ya, untuk apa sih mobil itu, misalnya kita ke pasar, buat bunda ke pasar, buat ngantar bepergian, itu bisa disampaikan ya. Juga televisi ya, televisi juga sama, apa manfaatnya buat kehidupan kita, mungkin banyak berita-berita yang bagus, atau untuk cerita-cerita, untuk bahan belajar sekarang ini, apalagi sekarang ya, di musim pandemi, kita bisa belajar melalui TVRI misalnya, tentang materi-materi pembelajaran di sekolah itu bisa melalui TVRI, gitu ya, melalui televisi. Juga tentang manfaat, juga kontribusi mesin cuci misalnya atau kipas angin, kita sampaikan kepada anak ya, sebatas dengan bahasa anak tentunya ya, yang bisa dia pahami atau mengerti. Itu ya, menggunakan atau apa teknologi, konsep teknologi untuk anak usia dini. Jadi di sini bukan mengajarkan anak bagaimana ini merancang komputer, bagaimana merakit handphone, bukan itu, tapi ini sekedar mengenalkan tentang manfaat dan kontribusinya dalam kehidupan manusia. Lalu konsep engineering juga di sini anak hanya dikenalkan dengan wujud bendanya saja gitu ya, di lingkungan sekolah maupun di rumah. Misalnya ketika di sekolah, misalnya ketika anak masuk sekolah lalu dia mengisi absen, tanda tangan, menulis nama dan tanda tangan, itu di situ di depannya dituliskan misalnya disimpan jam elektronik. Nah di sini dipajang di depannya buku absen sebagai pengenalan alat engineering. Nah ini buku-buku jam elektronik ini di sini semacam mengenalkan bahwa itulah alat engineering untuk anak usia dini gitu, misalnya untuk absen tadi ya. Jadi jam elektronik dipakai sebagai pengenalan untuk alat engineering. Jadi di sini anak-anak itu sebatas mengenalkan dari wujud bendanya gitu ya, tidak sampai
bagaimana sih cara merakitnya, cara ilmu tekniknya merancangnya dan lain tidak. Jadi hanya sekedar mengenakan wujud benda dari di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Selanjutnya kegiatan matematik juga sama di sini bisa dilakukan ya bunda-bunda di rumah gitu ya, menghitung dengan menggunakan jari ya, misalnya dengan misalnya ini, coba anak kita berhitung. Dan ini biasanya kalau berhitung itu harus ada lawannya gitu ya. Jangan hanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Itu tidak ada arti. Tapi kalau gini, 1 apa, 2 apa, jadi dia tahu konsepnya. Jangan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya bisa hafal saja itu tadi, hanya bisa menghafal angka dari 1 sampai 10 misalnya. Itu sebaiknya ada padanannya, ada korespondensinya. Misalnya kalau 1 itu sama dengan 1 apa, 2 itu 2 apa, 3 itu 3 apa, dan seterusnya ya. Jadi jangan hanya anak itu hafal 1, 2, 3 sampai 10. Jadi itulah yang namanya hafalan tadi ya. Jadi berikanlah semacam konsep matematik yang ada maknanya gitu ya. Kalau 1 itulah 1 buah apel, 2 itu 2 apel, dan seterusnya. Lalu bisa juga dengan bermain domino ya. Kata domino itu ada perselingkarannya. Di sini mempresentasikan bilangan dari yang kosong sampai dengan sekian misalnya, itu di situ berhitung, silahkan dihitung oleh anak gitu, sambil bermain seperti itu. Atau yang seterusnya adalah menghitung benda-benda. Orang tua dan guru dapat melatih anak menghitung benda apa saja yang dan di mana saja ya. Itu misalnya itu coba nak, kursi itu ada berapa, misalnya kursi di rumah kita atau bisa di ruang tamu ada berapa kursi. Di sini tuh ada misalnya ada berapa orang di rumah kita, itu rumah penghuni kita ada berapa orang. Nah, itu bisa diajarkan kepada anak ya. Menghitung benda-benda atau misalnya menghitung manusia yang ada di rumah itu ada berapa orang, itu bisa diajarkan kepada anak. Itu mungkin matematika yang sederhana ya untuk anak ini. Anak-anak tidak diajarkan tentang sinus, kosinus atau apa dan lain-lainnya yang berat-berat, tidak, tapi sebatas kemampuan anak sesuai dengan tumbuh kembangnya ya. Jangan diberikan yang berat-berat karena memang belum waktunya, belum usianya. Itu mungkin kegiatan matematika untuk anak usia dini. Itu tadi mungkin sudah ya kegiatan STEM secara umum bisa dilakukan baik itu di rumah maupun di sekolah, baik itu dari benda-benda yang pabrikan maupun benda-benda yang dibuat sendiri, itu sangat memungkinkan ya. Jadi jangan terpaku bahwa STEM itu harus menggunakan barang-barang yang mahal yang harus dibeli, tidak ya. Tapi banyak alam juga, lingkungan bisa digunakan untuk menstimulus keterampilan STEM ya. Jadi di sini banyak, baik itu di rumah, di lingkungan sekitar dan lain-lain, itu bisa dijadikan alat untuk menstimulus keterampilan STEM untuk anak usia dini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga apa-apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Moderator, Ibu Kekes, saya kembalikan lagi kepada Ibu Kekes. Baik, Ibu Haji Cucu, terima kasih banyak materinya. Jadi kita mulai terbuka apa itu STEM gitu ya pada anak usia dini. Nah, bagaimana cara STEM itu dilakukan? STEM itu ternyata punya kepanjangan gitu ya. Bukannya STEM buat cuci mobil gitu ya Bu ya. Jadi STEM untuk anak usia dini gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan ke pemateri kedua kita. Ini masih berkaitan. Tadi STEM-nya, sekarang akan menceritakan tentang LUSPART. Apa sih LUSPART itu gitu ya. Baik, kita simak materi dari Ibu Dr. Hajah Isti Rusdiani. Dipersilahkan kepada Ibu Haji. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Kekes. Kedengeran nggak suara saya? Si imut, Bu. Enggak, udah. Masih kedengeran sih, Bu, kedengeran. Ya. Ya, jadi untuk LUSPART tadi sudah disampaikan oleh Bu Kekes bahwa ini lanjutan dari tadi yang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Haji Cucu gitu ya. Sebelum memulai saya akan menyapa dulu pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Baik, pada suasana Ramadan ini dengan saat-saat pandemi seperti ini, kita mudah-mudahan tetap semangat untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin banyak yang ditawarkan gitu ya. Karena ternyata bahwa kita itu haus ilmu gitu ya. Haus ilmu, pengen tetap di situ belajar terus gitu ya. Apalagi
pada suasana yang seperti ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan gitu ya dari teman-teman yang sudah memulai atau mengawali pada sesi 1, alhamdulillah bisa sampai ke sesi 5 dan mungkin nanti berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengikutinya. Baik, terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah hadir ya. Terima kasih banyak pada Bu Ketua Prodi, Ibu Sekretaris Prodi, kemudian Ibu Moderator, Ibu Narasumber, kemudian teman-teman dosen yang lain, serta teman-teman yang mengikuti webinar ini. Baik, saya akan segera mulai karena waktunya berapa menit, Bu? Menit, Ibu. Berapa? Cukuplah 20 menit. 20 menit Oke. cukup. Baik. Intinya Insya Allah. nanti ini slide Ibu saja, gitu ya. Iya. Bapak Iya. dan Ibu, silakan Ibu. Baik. Baik, ini sudah muncul belum? Belum, Ibu. Belum ya. Belum. Share screen. Atau masih ini yang punya saya? Enggak, udah. Oh, udah ada. Oh, sudah? Ya. Oke, sudah. Oke ya. Baik, terkait dengan apa itu LUSPAR, ya. Sebetulnya teman-teman kalau akhirnya nanti mengikuti materi yang sudah disampaikan, ya, LUSPAR itu apa gitu ya? Saya kira nanti akan menjadi lebih paham gitu. Nah, sehubungan dengan pandemi ini, maka di sini untuk LUSPAR-nya itu yang bisa dieksplor di rumah itu nanti seperti apa. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu LUSPAR. Nah, LUSPAR itu dari awal, ya, itu dicetuskan oleh Simon Nicholson pada tahun 1971. Mungkin ada yang belum lahir gitu ya. LUSPAR itu sudah ada gitu. Nah, Simon Nicholson itu menyampaikan tentang LUSPAR dalam jurnalnya Landscape Architecture tentang how not to cheat children. Jadi LUSPAR itu sebagai variabel yang menyediakan contoh-contoh berbagai material, bentuk, dan anak menyenanginya gitu ya, untuk memainkannya. Kemudian bisa bereksperimen, kemudian menemukan sesuatu, dan menjadikan anak menjadi lebih senang. Begitu pernyataan dari Simon gitu ya. Nah, kemudian Simon menyampaikan lagi bahwa bahan-bahan yang terbuka, loose-nya, bahan-bahan yang terbuka dapat terpisah, dapat disatukan kembali, dibawa, digabungkan, dapat disatukan kembali, dibawa, digabungkan, dijajalkan, dan digunakan sendiri atau digabungkan dengan bahan-bahan lain. Jadi LUSPAR itu dapat berupa benda alam atau sintetis. Nah, jadi apa itu LUSPAR? Jadi LUSPAR itu bisa disimpulkan sebagai bahan yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, dipisahkan, disatukan kembali dengan berbagai cara. Ya. Jadi LUSPAR itu menciptakan kemungkinan kreasi tanpa batas dalam kegiatan eksplorasi atau aktivitas pembelajaran kalau di sekolah, ya, eksplorasi di sekolah juga bisa, yang mengandung kreativitas. Ya.
Nah, Luspart itu merupakan media bahan ajar yang kegunaannya dalam kegiatan dan pembelajaran anak tidak pernah ada habisnya. Jadi Luspart itu dapat digunakan sebagai alat untuk eksplorasi berbagai aspek, pemecahan masalah, kreativitas, konsentrasi, motorik halus, motorik kasar, sains, pengembangan bahasa, seni atau art, logika berpikir matematika atau math, teknik, engineering, dan teknologi. Jadi ada hubungannya tadi apa yang disampaikan oleh Bu Haji Cucu, ya. Ada yang hubungannya di situ, ya. Nah, kemudian apa sih tujuan penggunaan Luspart itu? Saya ambil dari Jenny Cardwell. Kenapa? Nggak apa-apa, silakan. Saya udah penyanyi, udah penyanyi. Mohon Bu Haji Cucu, speakernya agak di ini. Nah, kemudian di situ tujuan penggunaan Luspart adalah salah satunya itu anak bisa memecahkan masalah, ya. Jadi ketika misalnya tidak bisa membuka botol minuman, dia tidak menyerah, tapi akan berusaha untuk akhirnya dia menanyakan ini bagaimana muternya gitu, ya, mutarnya seperti apa, kanan atau kiri. Nah, akhirnya begitu dia bertanya, dia berusaha, dia bisa memecahkan masalahnya. Banyak hal yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian engineering, creativity, concentration. Jadi konsentrasi, ya. Konsentrasi itu akan terbentuk dari ketika dia bermain menggunakan Luspart itu. Apalagi kalau benda-bendanya itu yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian ada hand-eye coordination. Jadi ada koordinasi antara mata, tangan, pikiran, ya. Itu bisa muncul gitu ya. Koordinasinya itu melalui latihan-latihan penggunaan eksplorasi dengan Luspart. Kemudian ada fine motor development, ada gross motor, language, dan membangun kosakata. Kemudian ada matematika di sini, sains, bahasa, sosial emosi, belajar menghargai bahan-bahan atau benda-benda yang ada di sekelilingnya, karena mungkin Luspartnya itu dari bahan alam, misalnya daun, kemudian benda-benda yang mungkin bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi gitu ya, yang penting aman gitu. Kemudian turut memelihara lingkungan, jadi yang tadinya sampah-sampah gitu ya, mungkin bisa diambil, kemudian bisa digunakan sebagai bahan untuk dieksplorasi dalam kegiatan bermain itu. Kemudian akan mengembangkan sikap emosi anak, ya. Jadi sikap ekonomis artinya bahwa tidak perlu membeli, tapi bisa menggunakan barang-barang yang ada. Nah, kemudian manfaat Luspart itu apa? Jadi manfaatnya, sebentar. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan permainan kreatif dan imajinatif anak. Kemudian meningkatkan sikap kooperatif dan sosialisasi anak. Kemudian anak menjadi lebih aktif secara fisik. Jadi karena mungkin dia menggunakan Luspart itu dalam ruangan atau di luar ruangan, outdoor, misalnya menggunakan ban, jadi dia bisa menggelindingkan bannya, kemudian dia bisa membuat kreasi dari ban untuk terowongan atau apa dan seterusnya. Kemudian mendorong kemampuan komunikasi dan negosiasi, terutama ketika dilakukan di ruang terbuka.
Yang selanjutnya adalah memberikan pengalaman bermain yang kaya akan kualitas, ya, memungkinkan anak-anak untuk sepenuhnya terlibat serta menginspirasi kemampuan kreativitas. Kemudian ya jelas lebih hemat ya, mungkin karena barang-barangnya itu adalah barang-barang yang memang ada di dalam rumah tangga gitu. Kemudian menjadi lebih menarik dari waktu ke waktu, seiring dengan meningkatnya keterampilan anak-anak, ya. Jadi dengan bahan-bahan yang ada, yang tersedia. Kalau misalnya ketika di sekolah, ya berarti yang tersedia di sekolah seperti apa. Kalau saat ini, ya, belajar daring atau dari rumah, itu maka anak-anak bisa menggunakan yang ada di rumah. Nah, kemudian pertimbangan keamanan ketika memilih bahan ajar LUSPAR, ya. Yang pertama adalah karakteristik anak. Jadi ini penting gitu ya, mempertimbangkan karakteristik anak, ya. Kemudian usia, ya. Ada LUSPAR yang mungkin tidak aman gitu ya bagi anak usia dini. Jadi ini harus diwaspadai. Mungkin kalau misalnya bendanya kecil, bisa tertelan, bisa tersedak, ya. Atau kalau tajam itu bisa melukai gitu ya. Jadi dalam penggunaannya itu mestinya harus ada pengawasan. Nah, kemudian prinsip penggunaan LUSPAR dalam pembelajaran, jadi tidak memiliki prosedur penggunaan yang baku. Misalnya harus begini, bentuknya harus ini. Nah, terserah dari anak, ya, mau membentuk apa sih, sesuai dengan kreasinya seperti apa, ya. Jadi ketika mereka memutuskan untuk mengubah bentuk atau menggunakannya, ya tidak perlu lagi misalnya menanyakan ke orang tua atau ke guru gitu ya, untuk Bu, ini mau dirubah lagi apa? Ya, jadi guru atau orang tua di rumah itu nanti bisa memberikan dukungan. Oke, bisa dibuat lebih tinggi atau seperti apa? Ya paling dukungan-dukungan itu aja, ya. Kemudian dapat diakses secara fisik dan disimpan di mana dapat dijangkau dengan mudah oleh anak-anak, ya. Jadi penyimpanannya gitu ya, itu mungkin bisa dikelompokkan, kemudian ketika mau bermain anak bisa mengambil sesuai dengan yang diinginkan. Jadi jangkauannya menjadi lebih mudah diakses oleh anak. Kemudian anak-anak harus tahu bahwa mereka dapat menggunakannya kapan saja dan dengan banyak cara yang mereka inginkan. Mau dibentuk apa saja itu terserah anak. Nah, kemudian masih lanjutannya, sini masih lanjutan dari penggunaan LUSPAR. Jadi secara teratur diisi ulang, diubah atau ditambah. Jadi kalau misalnya benda-bendanya itu biasanya kalau sudah dipakai berkali-kali mungkin sudah tidak layak lagi, nah, maka boleh ditambah. Atau mungkin hilang gitu, terutama benda-benda yang kecil, itu bisa ditambahkan lagi gitu. Kemudian mulai dari yang kecil. Jadi intinya mulai dari yang kecil itu seperti ini. Jadi ketika si anak ini ya memulai kegiatan pembelajaran itu ya udah sediakan aja ya benda-bendanya itu yang beberapa aja dulu gitu ya. Jadi nggak usah semua dikeluarkan gitu ya. Nah nanti berikutnya ya mungkin ada beberapa jenis LUSPAR yang bisa dibutuhkan untuk kegiatan bermain anak. Mereka bisa eksplorasi benda-benda yang yang ini kemarin sudah, mungkin ditambahkan benda-benda yang lain. Jadi nggak usah terus semuanya disediakan ke anak, tapi bisa mulai dari yang kecil, maksudnya dari yang sedikit nanti lama-lama akan bisa ditambahkan, akan bisa menjadi lebih banyak lagi. Nah, kemudian berpikir lebih luas.
Jadi ingatlah bahwa loose part itu tidak berupa potongan kecil. Misalnya di situ kalau untuk bayi dan balita, ya, yang terbaik adalah menawarkan loose part yang lebih besar karena mereka masih sangat oral. Jadi bahayanya tadi, ya, kira-kira kalau misalnya bayi atau anak yang akan mengeksplor itu usianya, makanya tadi faktor usia itu penting gitu ya. Itu mesti harus diperhatikan. Jadi berilah mungkin benda yang lebih besar gitu ya. Atau kalau misalnya memberikan benda yang kecil, maka di situ akan perlu pengawasan dari orang tua maupun dari guru. Kemudian selalu memberikan bahan dengan berbagai jenis tekstur dan keindahan. Jadi teksturnya di situ artinya mungkin ada yang kasar halus, kemudian bentuknya mungkin yang lucu, yang bagus, sehingga anak itu tertarik. Ya. Kemudian anak berkembang dengan pengalaman sensoriknya. Jadi mereka nanti akan meraba, gitu ya. Mungkin meraba, oh yang ini bentuknya halus, oh yang bentuknya bulat, teksturnya kasar, gitu ya. Kemudian anak berkembang dalam pengalaman sensorik dengan memberikan loose part yang memenuhi kebutuhan indera mereka. Jadi warna-warnanya bisa diraba, kemudian mungkin dari apa yang dilihat tadi mungkin ada bacaannya gitu ya, akan menggunakan indera ya untuk mengucapkannya gitu ya. Nah, jenis-jenis loose part itu ada berbagai jenis gitu ya. Jadi ada yang bahan alam, kemudian plastik, logam, ya, kemudian penggunaan kembali kayu dan bambu, kaca, keramik. Tapi untuk kaca dan keramik itu jangan dibayangkan yang tajam-tajam gitu ya. Tapi di situ seperti kelereng itu kan kaca. Nah itu bisa digunakan untuk eksplor anak gitu ya. Terutama misalnya matematika gitu ya, dia menghitung ada berapa ya kelereng yang dia mainkan saat itu. Kemudian benang dan kain, bekas kemasan ya, bekas kemasan itu nanti banyak ya yang ibu-ibu bisa ini ya, bisa kumpulkan. Ini semuanya bisa digunakan untuk loose part. Gitu. Untuk bermain. Kemudian ya masih banyak lagi, artinya tidak terbatas hanya yang ada di sini, bisa semuanya bisa bisa dimasukkan ke dalam jenis-jenis yang lainnya. Misalnya di situ ada bahan alam. Bahan alam itu bisa kalau di pohon pohon kelapa itu mulai dari daunnya, kemudian mulai dari pelepahnya, mancung itu ya, itu bisa digunakan. Untuk berkreasi anak itu banyak sekali bahan-bahan yang bisa digunakan dari alam maupun dari buatan ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya di sini ada ini kerang gitu ya. Kemudian ini tanaman-tanaman yang sudah tidak sudah kering gitu ya, yang ada di laut itu bisa diambil gitu ya. Kemudian batu-batu alam itu bisa digunakan untuk bermain. Kemudian barang-barang yang terbuat dari plastik ya. Jadi barang-barang yang terbuat dari plastik itu bisa paralon gitu ya. Itu anak itu akan ketika mengeksplor gitu ya, nanti dia akan mencoba ya antara benda-benda yang dia temui untuk sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Oh, mau dibentuk panjang lagi, dia akan sambung gitu ya. Nah, perhatikan di sini tempatnya aja gitu ya, itu terbuat dari plastik ya. Dari botol-botol bekas ya yang bisa digunakan untuk digunakan sebagai tempatnya. Jadi guru itu
tidak kehilangan akal untuk dia bisa berkreasi gitu. Nah, kemudian ini juga dari plastik gitu ya, dari bahan-bahan yang apa namanya, yang sudah tidak terpakai tetapi harus bersih gitu ya, harus bersih. Kemudian barang-barang yang terbuat dari logam. Nah, di situ ada kaleng bekas, ada perkakas, dapur, baut, kunci dan seterusnya. Sekali lagi keamanan ya harus harus diperhatikan di situ. Kemudian kayu dan bambu, ya. Jadi ada kayu-kayu, ya, kayu-kayu yang dipotong. Ini bisa digunakan untuk eksplor anak, misalnya membuat muka seseorang, gitu ya. Ini nanti dikasih batu-batu, dikasih untuk matanya, untuk mulutnya, untuk hidungnya. Kemudian ada benang-benang, dikasih rambut dan seterusnya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang terbuat yang berasal dari kayu, bambu, kemudian ada beberapa mungkin pasir, serbuk, gergaji, gitu ya, itu bisa digunakan. Nah, kemudian ada benang dan kain. Jadi barang-barang yang terbuat dari serat, misalnya ada kain perca, ada benang, ada tali, ada pita, ada karet, itu juga bisa digunakan. Nah, kemudian ini barang-barang yang terbuat dari kaca, jadi botol kaca, kemudian kelereng, ada cermin, itu bisa digunakan. Intinya yang kita perhatikan adalah keamanannya. Nah, kemudian ini barang-barang dari wadah yang sudah tidak digunakan lagi. Ya, jadi contoh-contoh yang ini mungkin banyak ya, kardus-kardus gitu ya. Saya juga mulung gitu ya, ngumpul-ngumpulin gitu ya, ngumpulkan barang-barang gitu ya. Ya, ini bisa digunakan untuk anak-anak ketika mereka mengeksplor benda-benda untuk dijadikan mungkin bangunan atau mungkin sebagai bentuk-bentuk yang dianggap anak itu mungkin sebagai tiang, sebagai kursi, sebagai bangku gitu ya. Nah, kemudian eksplorasi Luspart di rumah atau ketika belajar dari rumah gitu ya. Seperti apa gitu. Nah, yang harus diperhatikan adalah arahan pemerintah. Jadi dari pemerintah pusat, kemudian dari provinsi, kabupaten gitu ya. Itu menjadi dasar ya saat daring, belajar dari rumah, saat belajar daring. Jadi ada edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 ini. Jadi Mas Menteri itu sudah menyampaikan tentang belajar merdeka. Nah, yang seperti apa? Di rumah juga harus bisa menciptakan belajar merdeka tersebut. Nah, kemudian keputusan Gubernur Banten nomor 443-114/HUK-2020 tentang KLB ya, corona di wilayah Provinsi Banten. Jadi Banten waktu itu menjadi kejadian luar biasa ya, karena banyak gitu ya yang terkena gitu ya, terkena corona ini. Kemudian ada instruksi Gubernur nomor 1/2020 tentang pemerintah meliburkan proses belajar mengajar di sekolah, serta instruksi Gubernur Banten nomor 2 tahun 2020 tentang perpanjangan waktu libur proses belajar mengajar di sekolah. Ini menjadi dasar untuk belajar dari rumah. Ya, jadi kalau akhirnya pemerintah pusat itu sudah memberikan instruksi, terutama dari Mendikbud, kemudian dari Gubernur, ada instruksi Gubernur,
sekarang diperpanjang, jadi mungkin nanti masuk sekolahnya tanggal 2 Juni gitu ya, 2 Juni baru masuk ke sekolah. Itu kalau COVID-nya sudah apa namanya, sudah berakhir. Kalau belum bagaimana? Nah itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian ada surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kota Serang nomor 421/930 Disbudpar 2020 tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan Kota Serang dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Ya, yang saya sebutkan satu, mungkin nanti ada edaran kalau ibu-ibu berada di Tangerang, ada edarannya Kota Tangerang sendiri, Tangsel seperti apa, nomornya mungkin beda-beda. Ini saya ambil salah satu contohnya saja. Nah, itu yang menjadi dasar. Nah, belajar dari rumah pada masa pandemik ini seperti apa? Jadi akhirnya kita menjadi menjadi kembali kepada hakikatnya. Jadi mengembalikan rumah sebagai sekolah pertama. Ya. Karena ketika 24 jam anak itu mungkin ya ada tidurnya sih, maksudnya ketika 24 jam itu ketika di sekolah mungkin hanya sekitar berapa? 2 jam lebih. 180 menit. Yang lebihnya itu adalah di rumah. Ya, di rumah. Jadi itu menjadi tanggung jawab dari orang tua. Kemudian membangun keterampilan multiliterasi, menciptakan pembelajaran kontekstual, ya. Karena ketika di rumah tadi Bu Haji Cucu sudah menyampaikan tentang STEM. Jadi misalnya belajar memasak gitu ya. Oh, mengenalkan warna wortel ini warna merah. Kemudian tadinya bentuknya panjang menjadi pendek. Ya. Kemudian mengenal bentuk dan seterusnya. Ya. Dan membangun keterampilan hidup. Kemudian bermain bersama keluarga dan ya akhirnya nanti the new normal pendidikan itu menjadi sekolah inovatif karena sudah belajar banyak dari rumah. Kemudian inovasinya lagi, nah kedepannya seperti apa kalau ini nanti diperpanjang? Nah, di rumah juga harus lebih inovatif. Nah, banyak ya, akhirnya menjadi hal-hal yang tadinya itu tidak menguasai gadget gitu ya, tidak bisa Zoom, tapi dipaksa untuk bisa. Akhirnya, alhamdulillah, ya, hanya bisa menggunakan teknologi-teknologi yang saat ini sebenarnya kita dipaksa untuk bisa menggunakan. Ya. Nah, kemudian apa yang sebaiknya dilakukan orang tua dan guru ketika belajar dari rumah? Yang pertama adalah membuat kegiatan bermain yang bermakna sehingga anak-anak itu dapat belajar di rumah. Jadi buatlah kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Walaupun hanya 30 menit tetapi sangat berharga gitu ya. Sangat berharga bagi anak. Kemudian kegiatan bisa dilakukan secara online atau offline, jadi online atau daring gitu ya, atau luring, luar jaringan, ya. Saat ini banyak sekali pilihan sumber informasi secara daring yang dapat diakses, misalnya untuk saat ini misalnya melalui Zoom, webinar, dan banyak lagi mungkin handphone, WA dan seterusnya. Itu sebagai sumber belajar. Kemudian jika tidak memiliki akses internet, ya terutama untuk daerah-daerah yang tidak ada sinyal, gitu ya, maka digunakan panduan sederhana untuk bermain dan belajar bersama anak. Jadi kemarin saya mengikuti seminar internasional, narasumbernya dari Finlandia dan dari Australia, Bu Lara Firdani itu menyampaikan bahwa dimudahkan aja, artinya kalau tidak ada ini ya yang lebih mudah mana? Intinya bahwa kegiatan pembelajaran itu berlangsung gitu. Jadi kalau tidak ada ini nggak bisa, nggak bisa kalau seperti itu gitu ya. Jadi harus lebih fleksibel gitu ya. Intinya bahwa
di rumah itu si anak bisa belajar apa saja. Ya. Nah, ini bagi guru nih, mindset guru harus dirubah, jangan lagi berorientasi pada capaian kurikulum. Jadi lebih kepada bagaimana kegiatan pembelajaran dari rumah itu sesuai dengan kontekstual kehidupan anak. Itu yang akan menjadi lebih tercapai, ya, apa yang disesuaikan dengan keadaan yang ada di rumah. Kemudian kegiatan di rumah tidak menekankan pada paper dan pen atau pensil gitu ya, namun lebih ke tugas-tugas kreatif. Kemudian rentang waktu menjadi lebih longgar gitu. Kalau di sekolah kan mesti begitu betet gitu, udah berhenti, ganti lagi, istirahat dan seterusnya. Tetapi ketika yang harus diingat, rentang waktu yang longgar di rumah itu harus dibuat disiplin juga. Jadi kalau misalnya, oke, ketika belajar di rumah, jam 8 itu harus sudah standby semuanya, gitu ya. Atau jam berapa kesepakatannya. Jam sekian istirahat, kalau sudah selesai, ya boleh melakukan kegiatan yang lain. Misalnya, ya ibu mengerjakan tugas rumah tangga dan seterusnya kalau ibu bekerja gitu ya, atau ibu membimbing anak, ya boleh istirahat, boleh mengerjakan tugas-tugas yang lain. Kemudian beban tugas tidak seperti di kelas, jadi bite size, jadi porsinya menjadi lebih sedikit, ya. Kemudian menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian tetap di situ menjalankan PAUD yang holistik integratif. Jadi gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, perlindungan itu harus sangat diperhatikan. Kemudian gunakan LUSPAT yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya tidak ada, bukan tidak berjalan, tetapi harus apa namanya? Harus lebih kreatif menggunakan yang ada di rumah. Ya. Nah, kemudian di dalam kegiatan eksplorasi atau bermain di rumah maupun di sekolah, ini sebetulnya ada istilah invitasi. Apa itu invitasi? Jadi menggali informasi yang telah diketahui anak dengan cara guru atau orang tua itu mengemukakan masalahnya. Kalau misalnya binatangnya di sini bagaimana? Kalau misalnya jeruknya ditaruh di sini seperti apa? Kalau misalnya ditambah dengan gula lagi yang banyak bagaimana? Ya, itu invitasi. Kemudian ada provokasi. Istilah provokasi. Jadi tindakan memancing ide-ide yang memberikan tantangan terhadap anak, ya, untuk menggali keingintahuan anak terhadap suatu benda atau hal yang akan terjadi. Jadi contohnya misalnya, nah, mengapa ini binatang ini gitu ya? Jadi binatang ini menyeberang. Kemana binatang-binatang ini akan pergi? Terus suara apa ya yang dikeluarkan binatang ketika menyeberang jalan gitu ya? Apakah dia teriak-teriak atau dia diam saja atau dia berhenti di tengah jalan? Nah, itu anak-anak tuh bisa apa namanya? Memikirkan itu seperti apa gitu ya. Nah, itu untuk memancing, itu namanya provokasi. Nah, orang tua maupun guru itu bisa menuliskan di dalam kertas atau bisa menyampaikan gitu ya kepada anak-anak, atau kalau orang tua ya kepada anaknya. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan adalah misalnya bikin kandang ayam, ya. Yuk buat kandang ayam yang lebih besar gitu ya. Jadi kalau misalnya di situ menggunakan barang-barang yang ada, jadi ban bekas, kayu-kayu gitu ya. Anak-anak bebas untuk apa namanya? Untuk mendesain gitu ya, sesuai dengan ide-idenya. Kemudian proyek bentuk jeruk, ya. Jeruk itu bisa dibentuk apa saja gitu ya.
terserah dari anak gitu ya. Jadi ada jeruknya yang warna warna hijau, ada jeruknya warna orange gitu ya. Kemudian bisakah jeruk itu menggelinding? Kemudian mengapa jeruk menggelinding? Nah, itu lebih kepada invitasi dan provokasinya. Kalau misalnya tidak ada itu, mungkin tidak berkembang ide-ide dan pikiran anak itu. Nah, inilah yang menjadikan anak itu menjadi dia terbuka pikirannya, kemudian dia mulai ada ide-ide gitu. Jadi diharapkan dengan STEAM, ya, STEAM dan menggunakan Luspat itu anak tidak menjadi pasif, tidak menjadi bangsa peniru, tapi dia menjadi lebih kreatif. Nah, kemudian proyek membuat restoran dan seluncuran. Nah, jadi di sini mungkin si anak itu punya ide apa gitu ya, bahan-bahannya bisa dari bahan alam, kayu-kayu gitu ya, ada kayu-kayu, kemudian ada kayu-kayu yang dipotong, ada kaca-kaca gitu ya. Kemudian ini adalah kulit kayu ya, kulit kayu itu menjadi sangat menarik gitu ya, menjadi seluncuran gitu ya. Jadi ini diibaratkan sebagai apa? Manusia yang satu-satu akan meluncur gitu ya, ketika berada di kolam renang. Nah, kemudian berikutnya adalah penataan ragam main menggunakan Luspat. Ya. Jadi kalau di sekolah, di rumah gitu ya, tergantung dari ruangan gitu ya, tergantung dari ruangan gitu ya. Kalau misalnya ruangannya itu besar juga bisa ditata rapi gitu ya. Tapi kalau misalnya ruangannya kecil bisa disimpan mungkin di dalam box-box gitu ya. Sehingga ketika disusun itu menjadi rapi gitu. Ya. Nah, kemudian di situ ada penataan kegiatan bermain outdoor-nya. Jadi ketika melakukan kegiatan bermain, bereksplorasi, menggunakan pendekatan STEAM itu, kemudian dalam kegiatannya menggunakan atau berbasis Luspat, itu ada indoor dan ada outdoor. Nah, jadi kalau misalnya indoor, ya bahan-bahannya, benda-bendanya itu mungkin tergantung dari ruangannya gitu ya, tidak bisa terlalu besar gitu. Tapi kalau di luar mungkin menjadi lebih luas ya, itu bisa menggunakan barang-barang yang ya menjadi lebih fleksibel lagi. Nah, proyek lain yang dapat dilakukan di rumah itu misalnya membersihkan rumah ya, dalam dan halaman rumah gitu ya, bermain dengan puzzle, merawat tanaman, bermain dengan furniture di rumah, meronce dengan aksesoris, kemudian berkemah di dalam kamar atau di dalam ruangan, gitu ya. Kemudian mengenalkan anak pada pekerjaan orang tua, atau mungkin masih banyak yang lain. Nah, ini sumbernya yang saya gunakan, dan terima kasih. Itu terkait dengan hal-hal tentang Luspat, ya. Jadi kalau misalnya tadi yang bisa digunakan itu banyak hal. Jadi seperti kardus-kardus seperti ini gitu ya. Ini pemulung, saya mulung nih ya. Menjadi pemulung gitu ya. Jadi banyak gitu ya, banyak bahan-bahan yang bisa digunakan gitu ya. Jadi di sini ada ini ada pralon-pralon gitu ya. Ya, banyak. Ini sudah nggak dipakai, saya kumpulin gitu ya. Saya kumpulkan. Jadi ada bekas-bekas vitamin ini yang dari bahan-bahan plastik gitu ya, dari bahan-bahan plastik. Kemudian ada dari ini dari kancing-kancing gitu ya, manik-manik ya, kancing-kancing, manik-manik. Itu bisa dikumpulkan untuk mereka bermain. Mereka bermain. Kemudian ada berbagai tutup botol.
ya, ada berbagai tutup botol. Ini warnanya ada yang merah, ya, ada yang merah, kemudian ada yang biru, yang putih, yang kuning, ya. Jadi bisa dikumpulkan, ya, bisa dikumpulkan. Ya. Kemudian barang-barang yang, ya, sebetulnya ini kalau di yang lain udah dibuang, ya kita kumpulkan aja untuk mereka bisa menggunakan atau mengisi gitu ya bahan-bahan dari air untuk mereka latihan untuk apa? Motorik, ya, motoriknya, ya. Jadi itu teman-teman yang terkait dengan Luspar. Untuk berikutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Kekes ya. Mungkin nanti ada berkembang gitu ya, berkembang ada beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari teman-teman semuanya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Haji Isti. Ya. Wah, Masya Allah nih. Ilmunya benar-benar membuka mata kita tentang Luspar. Karena sedang membuming sekarang Luspar. Ya. Ya. Ini, ada beberapa yang mau bertanya. Yang pertama, langsung kita ke pertanyaan ya Ibu ya. Baik, baik. Ya, ya. Pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama dari Ibu. Ini Teh Mut, ini Ibu Teh Mut apa Teh Mut gitu ya? Saya kurang paham, tapi di sini tertulis Teh Mut, Ibu Mut kali ya, gitu ya. Menanyakan bahwa apakah untuk penambahan Luspar itu kita harus tanyakan dulu ke anak, gitu. Jadi untuk penambahan Luspar itu kita tanyakan besok kamu maunya apa ya, gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana? Mungkin nanti Bu Haji Cucu bisa tambahkan. Silakan Bu Haji Isti. Baik, terima kasih Teh Mut ya. Jadi terkait dengan penambahan Luspar itu kan tergantung dari apa yang disediakan di lembaga atau di rumah gitu ya. Kalau misalnya anak-anak itu misalnya ada ini styrofoam ya, styrofoam gitu ya. Nah, styrofoamnya mungkin dia gunakan untuk membuat bangunan gitu ya, membuat bangunan. Kemudian ada beberapa, kalau ini potongan-potongan kayu ya, potongan-potongan kayu yang potongan-potongan kayu itu mungkin ada yang besar, ada yang kecil dan seterusnya. Kalau misalnya maksudnya menambahkan di sini, menambahkan untuk ketika saat dia bermain, atau menambahkan kalau tadi Bu Kekes menyampaikan bahwa besok mau bermain apa gitu. Tapi kalau yang saya tangkap di sini bahwa ketika anak mau menambahkan, ya biarkan saja anak itu menambahkan bentuknya. Mungkin dia susun, misalnya membuat jembatan, jembatannya menjadi lebih tinggi lagi misalnya, ya. Terus di situ perlu di provokasi lagi aja. Kenapa sih? Kenapa ini jembatannya menjadi tinggi lagi gitu? Iya kan ada jembatan, mungkin jawabannya anak gitu ya. Kan ada jembatan yang tinggi seperti dia pernah lihat di mana. Ya, itu menjadi imajinasi si anak tersebut. Itu yang saya tangkap itu. Jadi kalau Teh Mutu menanyakan untuk menambahkan Luspar, apakah harus menanyakan kepada anak apa yang mereka inginkan? Jadi kalau pada saat mereka mengeksplor gitu ya, itu bukan menanyakan kepada apa yang ditambahkan, tapi mengapa gitu ya, mengapa jembatannya menjadi tinggi lagi, kenapa menjadi jembatannya menjadi lebar lagi dan seterusnya. Alasan-alasan itulah yang membuat anak itu menjadi lebih banyak ide. Oh ternyata seperti ini ya gitu ya, pemikiran dari anak tersebut ya. Itu Bu Kekes. Ya, baik Bu Haji Isti. Ada tambahan dari Ibu Haji Cucu? Ya, saya setuju ya kalau misalnya anak ini ditanyakan ke anak gitu ya, kira-kira apa sesuatu yang akan ditambahkan, mungkin dia minatnya di yang lain, karena tadi bahan Luspar itu banyak ya, macam-macam, ada yang kotak kayu dan lain-lain bahannya, jadi disesuaikan dengan minat dan keinginan anak, biar anak lebih semangat dalam mengerjakannya. Jadi mungkin sebaiknya ditanyakan, apalagi di rumah misalnya banyak
benda ya yang bisa dijadikan untuk bahan lospat, silahkan anaknya maunya apa. Kalau memang sesuai dengan minatnya, tentu dia akan bersemangat sesuai dengan keinginannya gitu ya. Dan tentu saja mungkin catatannya jangan yang sampai yang membahayakan gitu ya. Kita keamanannya terjaga, jangan sampai dia inginnya ini tapi membahayakan, jangan dulu, kita juga mungkin kasih masukan gitu. Jadi intinya boleh ditanyakan ke anak, tapi biar apa tujuannya, supaya anak semangat dalam hal mengerjakan permainan tadi misalnya ya. Orang tua mungkin pertimbangkan faktor keamanan tadi. Ya, faktor keamanan berarti ya Bu Haji ya. Pertimbangkan faktor keamanan bagi anak gitu. Karena banyak pertimbangan prospek itu ya. Baik, terima kasih Bu Haji Cucu. Jadi memang saat bermain kita hanya menanyakan pertanyaan terbuka tadi yang kata Bu Haji Isti ya Bu Haji ya. Jadi kalau ingin menambahkan luspat sebelum anak untuk memulai, mungkin kita bisa tambahkan lagi jenisnya. Tapi saat anak bermain, itu ya sudah biarkan mereka bermain. Terus kita hanya sebagai guru hanya menanyakan apakah jembatannya sudah tinggi, perlukah ditambahkan lagi? Nah, mungkin seperti itu ya Bu Haji ya. Jadi penambahannya tuh sebelumnya sebenarnya gitu ya Bu Haji ya. Iya. Oke, baik. Pertanyaan kedua ini dari Bu Titi Rahmi menanyakan, strategi bermain luspat itu adakah strategi bermain luspat untuk tahapan usia Bu? Gitu. Jadi ada tidak sih setiap usia tuh punya strategi cara bermain luspatnya? Jika ada, bagaimana cara memulainya? Gitu. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengintegrasikannya dengan kurikulum, dengan Kurtilas, Luspat dengan K13? Silahkan Bu Haji. Ya, saya dulu. Boleh, silakan. Ya. Baik, terkait dengan adakah strategi bermain luspat untuk tahapan usia? Jadi yang perlu diperhatikan tadi adalah keamanan. Gitu ya. Contohnya misalnya luspat yang digunakan, terutama untuk anak-anak ya, jangan yang terlalu kecil gitu. Berikan bahan yang lebih besar gitu. Terutama kalau anak yang masih pada tahapan sensori motor ya. Atau kalau memberikan benda yang agak kecil, itu perlu pengawasan. Jadi anak itu sebenarnya bisa bisa diperkenalkan dengan benda apapun gitu ya. Tetapi harus dilihat karakteristik si anak, kemudian usianya ya, usia anak gitu. Mungkin kalau misalnya diberikan benda yang misalnya anak 2 tahun, anak 4 tahun, anak 5 tahun, itu mungkin idenya kan berbeda-beda gitu ya. Jadi yang lebih secara umum bahwa strategi bermain luspatnya itu kalau di sini lebih bebas. Gitu. Jadi dia mau bermain apa saja boleh. Tapi yang harus diperhatikan adalah karakteristik dari anak itu sendiri, ya. Kemudian kalau misalnya si anak ini masih pada tahapan sensori motor gitu ya, kalau misalnya diberi benda-benda kertas yang ini mungkin akan digigit-gigit gitu ya, ya berikan aja yang lebih aman lagi, misalnya berikan misalnya botol gitu ya, atau mungkin benda-benda yang ketika si anak itu memegang itu tidak menggigit-gigit ini gitu ya. Kalau anak yang sudah lebih besar, mungkin dia akan menggunakan luspat itu untuk membuat sesuatu sesuai dengan idenya gitu. Dia akan susun-susun, misalnya menggunakan styrofoam ini gitu ya, menggunakan styrofoam ini untuk menjadi jembatan. Dia akan menambahkan menjadi semakin tinggi dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya anak yang sudah usia 4 tahun, 5 tahun gitu ya, itu bisa menggunakan ya, kita gabungkan dengan STEAM-nya tadi gitu ya, itu bisa ya yang sehari-hari dilakukan oleh orang tua, misalnya membantu orang tua untuk memasak gitu ya. Nah, misalnya ini seperti bawang merah nih, ini bawang merah ini ya, bawang merah Arab ya, gede-gede banget gitu bawang merahnya gitu. Besar banget Bu. Baru belanja nih. Ya, bawang merah Arab. Nah, suruh bantu anak-anak untuk apa? Untuk mengiris tadi ya. Pas dulu gitu ya. Baru nanti mengiris. Kalau mengiris misalnya
aduh keluar air mata, kenapa ya? Nah itu menjadi hal yang menjadi ya anak, mama nggak mau karena mengupas bawang merahnya mungkin matanya merah gitu, matanya perih misalnya, ya tadi sebab akibat memperkenalkan itu. Nah kemudian bagaimana mengintegrasikan Luspat itu pada K13 di PAUD. Nah sadar atau tidak sadar, ya sebetulnya para guru itu sebenarnya sudah menerapkan itu, ya sadar atau tidak sadar. Tetapi kadang-kadang itu terpaku pada capaiannya, gitu ya, pada capaiannya. Jadi ya udah kalau misalnya untuk bahasa gitu ya, itu mesti harus menulis gitu ya untuk bahasa. Padahal sebetulnya dengan bermain apapun gitu ya, setelah mereka bermain misalnya menyusun jembatan gitu ya dari styrofoam gitu ya, dia bisa menggambarkannya. Kemudian setelah itu boleh di situ menuliskan jembatan. Itu sudah di pencapaian bahasanya. Jadi di dalam pembelajaran di situ 6 aspeknya tetap tercapai gitu ya. Tetap tercapai dengan menggunakan Luspat tadi. Jadi artinya bahwa apa yang digunakan oleh anak, STEAM-nya dapat gitu ya, STEAM-nya dapat. Kemudian Luspatnya juga dapat bahwa di situ menggunakan tekniknya seperti apa gitu ya, caranya seperti apa, kemudian seninya seperti apa dan seterusnya itu dapat. Jadi untuk kegiatan penggunaan Luspat itu sendiri gitu ya, sebetulnya teman-teman guru itu sudah melakukannya. Jadi tinggal mengemas aja. Jadi jangan terkungkung pada sudahlah kalau misalnya bahasa ya udah ini aja mewarnai huruf, mewarnai gambar, ya itu aja. Tapi sebenarnya dengan bermain Luspat itu nanti bisa diberikan kertas, mereka bisa menuangkan dari apa yang sudah dilakukan tadi ke kertas yang tadi. Kemudian memberikan namanya itu sudah bisa bisa mengakomodir itu gitu ya. Contohnya misalnya ketika anak memasak gitu ya bersama orang tua ketika di rumah gitu ya. Nah di situ tadi anak mengenal tentang jenis-jenisnya, kemudian sainsnya dapat, ya kognitifnya dapat, matematika math-fun-nya, jadi matematika yang menyenangkannya dapat gitu ya. Dari bentuk wortel yang panjang kemudian dipotong menjadi berapa potong, bentuknya menjadi berubah. Nah, itu sudah mengakomodir di situ tentang kurikulum K13 dengan 6 aspek tadi. Ya, 6 aspek ya. Kemudian setelah kegiatan memasak selesai, nah tadi apa saja yang diinikan, jadi yang dimasak apa saja, hasilnya seperti apa misalnya ya, itu bisa bisa diberikan kertas, bisa dituliskan, itu sudah mencakup semuanya, jadi tidak terpisah-pisah gitu ya, tidak terpisah-pisah untuk 6 aspek tadi, tapi secara menyeluruh nanti masing-masing sainsnya dapat, matematikanya dapat, kemudian kolaborasinya, kalau di situ ada saudara, ada orang tuanya, jadi dia bisa berkolaborasi dengan baik gitu ya. Itu semuanya diharapkan dengan menggunakan Luspat itu gitu ya. Itu bisa berjalan dengan baik dan tetap mengakomodir tentang kurikulum 13. Jadi jangan terkungkung dengan masing-masing yang terpisah tadi. Ya, saya kira itu Bu Kekes. Ya, baik Bu Haji Isti. Ada tambahan Bu Cucu dalam penggunaan Luspat tadi ya? Udah dibahas Bu Haji tadi. Memang yang strategi yang harus dipertimbangkan adalah tadi karakteristik usia perkembangannya. Apakah cocok enggak ini menggunakan Luspatnya ini misalnya? Karakteristik usia juga faktor keamanan. Nah, kaitan dengan mengintegrasikan sebetulnya mudah-mudahan sudah melakukan sudah mengintegrasikan ke kurikulum 13 karena tadi ya berpikir
pemecahan masalah dan lain-lain itu semua sudah bisa menstimulus 6 aspek perkembangan dengan menggunakan STEM dan bahannya LOSPAR itu ya sudah bisa menstimulus 6 aspek perkembangan dari anak usia dini. Sudah terintegrasi sebetulnya di situ ya. Itu mungkin mereka. Ya, baik Bunda. Jadi memang tadi intinya adalah strategi bermain LOSPAR itu tergantung dari usia anak. Kalau memang di kita ada anak usia 2 tahun, kita gunakan tadi yang dari plastik adalah kancing-kancing. Tidak mungkin kita menggunakan atau memberikan kancing-kancing yang lebih kecil untuk anak usia 2 tahun gitu ya, atau kelereng yang lebih kecil gitu ya. Oh, dari kaca kita menemukan hanya kelereng yang kecil-kecil. Nah, itu berbahaya. Lebih baik kelereng yang kan ada yang besar ya Bu ya, kelereng yang besar. Nah, itu jadi dicocokkan gitu. Oh, anak usia 2 tahun tuh dia masih seperti ini karakteristiknya, berarti LOSPAR-nya cocoknya yang mana gitu ya. Tadi keamanan itu sangat penting dan memang ini semua bisa dikaitkan ya Bu, dari satu kegiatan itu dengan K13 6 aspek itu berkembang. Misalnya tadi Bu Haji bilang kalau bahasa dalam kegiatan tadi membangun jembatan 3.12, 4.12. Nah, anak setelah membangun jembatan, dia ambil kertas, dia tulis deh, gitu kan. Nah, itu masuk, gitu ya. Jadi, itu sangat memudahkan kita sebenarnya untuk melaksanakan LOSPAR dengan kaitannya dengan K13. Betul. Gitu ya, Bu ya? Nah, betul. Begini nih, Bu Cucu. Kan kalau STEM, ini kan berkaitan antara materi Bu Haji Cucu dengan Bu Haji Isti. STEM itu kan cara berpikir kita untuk memecahkan masalah tadi yang sampaikan Bu Haji Cucu. Nah, bagaimana caranya nih kita menstimulus anak rasa ingin tahunya untuk mampu memecahkan masalah, tapi dengan kegiatan yang waktunya tuh pendek dan kegiatannya tidak terulang. Jadi 1 hari itu habis gitu loh. Misalnya hanya dikasih waktu setengah jam. Itu bisa itu bisa terstimulasi gitu, Bu. Oke. Tadi contoh yang sederhana pada saat anak misalnya kita ajak di rumah ya, ajak ikut masak sop katakanlah. Di situ waktu setengah jam itu bisa menstimulus 6 aspek sebetulnya. Tadi ya, warna-warna sudah masuk, warna sayur-sayuran tuh ini loh, wortel warna merah, ini kentang warnanya kuning misalnya. Kemudian nanti pada saat iris-iris itu kan fisik motor juga ikut bermain mungkinnya di situ. Juga ukuran ya, kalau diirisnya kacang panjang ukurnya sekian, ini bentuk ukuran juga itu anak-anak bisa tahu gitu ya dengan cara tadi ikut bermain, katakanlah ikut berkolaborasi memasak sop misalnya. Di situ mulai misalnya lalu pada saat sop dimasukkan ke itu atau kosnya panas dipanaskan dengan api dan itu bisa terlihat itu. Walaupun waktunya singkat, sebetulnya itu 6 aspek sudah bisa muncul di situ. Aspek kognitifnya, oh ada perubahan misalnya pada saat dimasak ternyata yang tadinya keras jadi empuk gitu ya, itu ada perubahan di situ, perubahan fisika katakanlah perubahan kimia. Kemudian di situ juga misalnya masalah bentuk ukuran tadi karena sayuran diiris-iris itu macam-macam, ada yang kecil ada yang besar ya, ada yang gede keloko mungkin agak panjang lebih gede dibandingkan dengan kacang panjang kacang panjang nggak ada ya di sop. Wortel. Jadi di Bu Haji Isti kacang panjang kemarin ya Bu Haji. Jadi terbayang kacang panjang itu untuk sayur asem ya kalau kacang panjang. Ini untuk contohnya tadi. Jadi anak bisa pakai bakso itu lingkaran bentuk bulat bakso itu sudah matematik masuk di situ gitu ya. Jadi anak juga ikut mengiris-iris dan lain. Jadi di situ sudah bisa dalam waktu yang sesingkat itu bisa menstimulus 6 aspek tadi ya. Kognitifnya ada, matematiknya ada ya. Kalau bakso coba diiris bagi 2, bagi 3 bisa aja gitu belajar anak itu. Oh ini coba nak bagi 2 aja karena baksonya kecil misalnya itu ada dia kenal dengan angka 2 katakanlah seperti itu ya. Atau perubahan warna tadi mungkin jadi tahu warna. Kalau wortel warnanya merah, kalau kentang warnanya kuning misalnya gitu. Jadi ada semacam stimulus yang masuk ke otak dia ya terekam ya dari mungkin dalam saat itu bisa tergambarkan di situ. Konsep panas di situ juga ada ya tentang itunya ilmuannya konsep panas kalau sop itu direbus menjadi panas karena ada api, ada sebab akibatnya juga muncul ya, pemecahan masalahnya juga ya di situ anak berpikir gitu juga ada di situ ya. Kok berubah ya setelah ada api yang ternyata keras-keras jadi empuk pas dimakan itu karena ada perubahan tadi, ada hubungan sebab akibat. Kalau dipanaskan dengan api maka dampaknya makanan mungkin menjadi empuk, menjadi enak dan lain-lain. Kalau tanpa api mungkin akan tetap keras tadi ya seperti itu.
Jadi itu mungkin Bu Kekes, waktu setengah jam bisa itu untuk memasak sup itu sampai ngiris-ngiris bisa ya. Jadi anak juga terbuka wawasannya dengan cara begitu ya, bisa distimulus gitu. Ya. Oke, Ada mungkin tambahan Bu Isti? Ya, Silakan, baik. Bu Haji. Ya, baik. Seandainya waktunya memang singkat, itu sebetulnya untuk STEM-nya tadi gitu ya. Itu sebenarnya tidak harus tercapai semuanya. Jadi minimal di situ ada 2 gitu ya. Mungkin dari math-nya ya, math fun-nya, jadi matematika yang menyenangkannya itu muncul, atau mungkin bisa dari art-nya gitu ya. Itu muncul, atau mungkin dari minimal dari 2 itulah ya. Kalau waktunya memang singkat ya, minimal 2, dan diharapkan semuanya sih bisa muncul, bisa dilakukan gitu ya. Ketika dia sedang bereksplorasi gitu ya, oh ternyata bahwa caranya, tekniknya seperti ini, engineering-nya seperti ini gitu ya. Karena di situ kan bukan terpisah-pisah ya, itu kan mengalir gitu ya, sehingga misalnya di situ kalau singkat ya nggak masalah, paling tidak di situ minimal ada 2 yang bisa tercapai di situ ya. Kalau waktunya lebih longgar mungkin bisa berulang lagi justru gitu ya, bisa berulang lagi gitu. Jadi kalau misalnya itu nggak masalah gitu, mungkin besok diulang lagi untuk yang kemarin belum nih yang ininya, nah diulang lagi karena waktunya memang sempit, memang waktunya memang kalau misalnya di rumah ibunya ya udah nanti ditambah lagi untuk yang berikutnya gitu ya, atau mungkin karena waktunya longgar gitu ya, sekarang sampai di situ, nanti mulai lagi mungkin agak siang atau ini dan seterusnya. Jadi intinya minimal 2 tercapai ya. Saya kira itu tambahan dari saya. Ya. Terima kasih para Bu Haji, oh iya, Ibu kan tadi itu waktunya singkat gitu ya, minimal 2, dan kalau bisa memang 6 aspek itu berkembang gitu ya, ditunjukkan ada gitu ya. Nah, misalnya ada nih, saya pernah ini anak sih dikasih tugas gitu ya. Misalnya gini, hari Senin tentang sainsnya, hari Selasa tentang matematikanya, gitu ya. Hari Rabu tentang engineeringnya. Apakah seperti itu atau dalam satu waktu STEAM itu muncul gitu loh dengan menggunakan Luspart yang ada atau dipisah-pisah gitu? Ini bagaimana para Ibu Hajiku? Kalau menurut saya itu sudah otomatis semuanya masuk ya Bu Kekes ya. Jadi tidak satu-satu hari ini khusus saya, tapi enggak, itu sudah otomatis include di situ gitu ya. Contoh di penggabungan warna tadi ya, menggunakan misalnya tadi kertas HPS putih gitu ya. Kita menyimpan mika di situ dan lain-lain. Di situ kan sudah banyak ya. Dia tahu kognitifnya, oh ada perubahan warna ya, kalau ini ditumpangi warna mika kuning dengan hijau kok berubah warna, itu udah ada kognitifnya. Mungkin di situ psikomotoriknya juga berkembang karena dia menggerak-gerakan itu tadi ya. Tidak hanya itu, pengetahuannya berkembang juga, mungkin kognitifnya, psikomotoriknya iya ya, bahasanya juga iya, dia ngomong mungkin mama kok beda ya, dia mungkin tuliskan oh ada perubahan-perubahan warna di situ. Jadi semuanya gitu bisa ikut, bisa tidak hanya satu konsep sains saja, tapi bisa semua konsep muncul. Matematiknya bagaimana ini kalau 1 mikanya, 2 mikanya, kan itu udah ada angka-angka tuh dalam bentuk wujud. 1 mika, 2 mika, itu matematik sudah muncul. Jadi tidak perlu satu-satu karena sudah menyatu. Kalau saya itu sudah semuanya masuk gitu. Jadi pada saat satu kegiatan itu semua, kadang-kadang aspek yang lainnya pun minimal 2 atau 3 kata Bu Haji itu walaupun singkat itu sudah muncul. Jadi tidak hanya satu-satu kalau menurut saya. Bisa lebih bagus lagi, bisa semuanya muncul, bisa bisa distimulus. Tapi itu biasanya kalau satu-satu begitu itu tidak efektif kalau saya melihat, dan itu sebetulnya sudah masuk di situ. Kalau satu kegiatan pun sudah 6, apalagi dengan nyanyian ya, kalau ibunya kreatif, mungkin seninya, artnya juga iya. Ini ditempel, ini disambung, ini dengan katakanlah dengan nyanyi-nyanyi seperti itu, seninya mungkin bisa masuk. Atau cara menyimpannya, oh pengen seperti ini, pengen lingkaran, pengen ini, itu sudah bisa engineering-nya, teknik-tekniknya ya, cara menyimpan dan lain-lain. Jadi sudah, jadi tidak satu-satu kalau saya gitu ya. Jadi otomatis sudah bisa distimulus. Baik itu. Ibu. Bu Isti, Bu Haji. Ya. Jadi kalau STEAM ya, di situ ada science,
teknologi, Engineering, engineering A, dan matematik, science, ya, math fun, ya, matematika yang menyenangkan. Kalau tadi Bu Kekes menyampaikan bahwa oh hari Senin itu sainsnya, hari Selasa tidak. Karena untuk STEM itu sendiri sebetulnya pendekatan pembelajaran yang di situ integrated, ya, memadukan untuk satu kegiatan itu diharapkan muncul gitu ya, muncul semuanya. Ya, jadi di situ tidak misalnya dipisah-pisah untuk Senin sainsnya, Rabu ininya dan seterusnya. Justru malah nanti tidak integrated gitu ya, tidak terintegrasi untuk dia mendapatkan segala sesuatu. Oh sekarang sains, ya udah dapat itu aja. Nah besok ngulang lagi gitu kan. Kalau misalnya harus dipisah-pisah seperti itu. Tapi kalau ketika melakukan kegiatan ya, misalnya percobaan sains, nah di situ nggak dapat sainsnya saja, tapi tekniknya dia juga dapat, gitu ya. Engineeringnya dia juga dapat. Setelah setelah jadi, dia mungkin nanti menggambarkan hasilnya tadi, gitu ya, mewarnai, artnya dapat, gitu, ya. Jadi tidak dipisah-pisah, ya. Kecuali kalau misalnya tadi ya waktunya sempit, maka boleh berikutnya gitu ya, boleh berikutnya nanti ditambahkan lagi. Jadi kalau untuk pendekatan STEM ini sebisa mungkin gitu ya, hari itu dapat untuk STEM-nya itu sendiri, ya. Saya kira itu untuk tambahannya. Tapi ya, yang penting di sini bahwa untuk STEM itu sendiri sebetulnya itu akan menjadi intinya dari kegiatan pembelajaran secara keseluruhan, bahwa di situ ada inquiry-nya gitu ya. Jadi penemuannya gimana sih menjadi seperti itu di inquiry-nya. Kemudian ada project approach ya. Project approach-nya itu ya, project approach-nya pendekatan proyeknya itu ada gitu. Jadi tidak bisa selesai itu, bisa nanti berikutnya itu bisa. Kemudian di situ ada HOTS-nya, ya, higher order thinking skill, ya. Jadi kegiatan yang memunculkan berpikir tingkat tinggi itu muncul gitu ya. Betul. Kemudian ya LUSPAT itu sendiri digunakan di dalam STEAM itu sendiri. Jadi perpaduannya itu muncul dari aspek-aspek tersebut gitu ya. Termasuk sebenarnya kalau di sini ke holistik integratifnya gitu, diharapkan itu bisa terakomodir semuanya gitu di situ. Ya, saya kira itu tambahannya. Baik, terima kasih Bu Haji. Saya juga sempat berpikir nih Bu Haji. Jadi kan sejak lama sebelum muncul ya LUSPAT itu terkenal nih ya sekarang gitu ya. Kan LUSPAT itu kan ternyata ada 17 bahan gitu ya. Tapi sejak dulu nih guru-guru pasti sudah menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Gitu kan, sudah menggunakan bahan alam, bahan-bahan ranting lah, apa yang ada di sekitar. Ya. Nah, apakah kita harus di sekolah atau di rumah itu kita harus menyediakan 7 bahan LUSPAT ini, atau memang ya udah deh orang dari dulu juga udah pakai kok gitu, atau memang harus 7-7-nya ini ada gitu loh, jenis 7 jenis ini harus ada, itu bagaimana Bu? Baik, kalau dari jenisnya sebetulnya itu kan digunakan untuk biar ragamnya itu ragam idenya itu menjadi semakin banyak lagi kalau ya itu disediakan. Dari 7 itu gitu ya. Kalau di daftar satu-satu itu bisa menjadi banyak banget. Ya, bisa menjadi banyak. Makanya tadi kalau pagi-pagi dari kemarin, dari kapan-kapan gitu ya, saya itu makanya ini menjadi pemulung ini gitu. Menjadi pemulung, jadi ini saya kumpulkan tutup-tutup botol yang kuning, yang merah, yang biru dan seterusnya ya, kumpulkan gitu ya. Untuk apa ya? Untuk ini jenisnya yang plastik. Oh yang tadi ada misalnya. Ini jenisnya yang kaca nih ya. Jadi botol-botol ini kan tidak membahayakan karena ini utuh gitu.
Oh hilang, Bu Haji hilang. Bu Haji Isti kemanakah ini? Mungkin sinyal, Bu. Iya. Jadi intinya itu permainan rumah tangga atau apa dan seterusnya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dari 7 jenis itu gitu ya, justru malah sebaiknya ditambah lagi gitu ya. Mungkin ada lagi apa silahkan, tapi kalau diurai satu persatu memang daftarnya jadi banyak karena ini belum saya ada benang gitu ya, ada kain, ada ini dan seterusnya gitu ya. Karena tempatnya agak jauh nggak saya tunjukkan di sini. Tapi kan tahu ya kalau ada benang, ada ini dan seterusnya. Gitu ya. Ya diharapkan bahwa justru tidak hanya 7. Kalau bisa menurut saya malah ditambah aja biar anak-anak itu menjadi lebih menjadi lebih kreatif lagi gitu. Orang kayak gini jadi kadang-kadang kalau misalnya mengumpulkan ini sayang ya saya belum punya lembaga gitu. Kalau punya lembaga kan bisa dimasukkan ke lembaganya gitu ya. Biar bisa karena suka ngumpul-ngumpul ini. Pada saat kegiatan seperti ini kan kita harus ada contoh-contohnya gitu ya. Ini bisa bisa berguna sebenarnya tidak untuk saya aja gitu, untuk memberikan contoh-contoh untuk misalnya nanti cucu saya sudah lahir, mungkin cucu saya nanti yang memainkan ini. Amin. Gitu. Seperti itu gitu Bu Kekes ya. Jadi tidak hanya 7 mungkin bisa tambah ya Bu ya. Tambah lagi gitu. Ya, tambah lagi. Iya. Mungkin berarti, itu Bu Haji Cucu. Jadi intinya mungkin kreativitas guru yang lebih dituntut Bu Kekes ya. Jumlahnya mau 7, mau 8, misalnya, tapi di situ kreativitas guru yang mendesain untuk bahan rospar itu gitu ya. Jadi akan lebih berkembang lagi gitu. Tergantung dari dia punya kreatif sendiri gitu ya. Baik. Terima kasih. Ini sepertinya adem ayem ini para peserta masih adakah? Karena yang penanyanya hanya 2 orang nih. Ayo, mumpung ada para narsum hebat kita, jadi silakan. Iya, ini 64 orang. 64 orang ya? Iya. Silakan dimanfaatkan waktunya untuk bertanya kepada para narsum yang hebat ini gitu loh. Sayang kalau nggak ditanya-tanya. Gratisan, Bo. Ya, Bu ya. Gratis. Ya, baik. Ibu sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya. Saya ke Bu Cucu mau bertanya. Jadi engineering yang di PAUD itu yang seperti apa ya Bu? Yang harus dilakukan? Nanti boleh ditambahkan oleh Bu Haji Isti. Jadi engineering yang seperti apa sih? Tadi kan teknik gitu ya. Sudah ya. Nah, tadi teknik seperti apa? Bukan ilmu tekniknya sebetulnya. Jadi di PAUD itu hanya cukup mengenalkan wujud benda-bendanya hasil dari teknik tadi. Misalnya kita mengenalkan, ini hanya sebagai wujud bendanya ini loh. Gitu. Itu kaitan dengan engineering di PAUD itu seperti itu. Karena anak kan di situ belum bisa berpikir ilmiah ya. Baru dalam tahap logika dan moral penalarannya. Jadi sebatas mengenalkan ini loh wujud bendanya gitu, hanya mengenalkan itu saja, bukan dituntut untuk bagaimana ilmu merakit ini. Merakit itu enggak seperti itu ya. Ilmu teknik tuh, engineering itu ilmu tekniknya. Tapi di situ untuk anak PAUD tidak berbicara masalah ilmu tekniknya, tapi lebih ke wujud bendanya, hasil dari teknologi tadi, hasil rekayasa tadi gitu ya. Ini benda ini benda ini loh laptop, ini loh jam jam dinding itu hanya hasilnya saja, wujud bendanya saja. Itu berkaitan dengan engineering di PAUD itu. Hanya pengenalan wujud benda-bendanya atau nama-nama bendanya saja. Tidak sebatas bagaimana cara merakit ini televisi itu enggak sampai ke situ. Walaupun itu berbicara masalah ilmu keteknikan ya. Jadi sesuai dengan tumbuh kembang anak, sesuai dengan ada yang dipikir anak itu seperti apa gitu. Jadi anak kan senangnya seperti itu ya, wujudnya diperlihatkan, benda